I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada tutorial PHP ini, yang pertama itu ada PHP comments. Di PHP comments itu memiliki contoh seperti ini. Nah, baris pertama ini yaitu tag doc type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, pada baris ke-6 ini ada sebuah komentar yang menggunakan double slash. Nah, double slash ini digunakan untuk membuat komentar baris tunggal. Kemudian di baris ke-8 terdapat juga sebuah komentar yang menggunakan tanda pagar atau hashmark. Nah, tanda ini itu juga bisa digunakan untuk membuat komentar baris tunggal. Pada baris ke-9 terdapat penutup dari tag PHP. Di baris ke-12 ini adalah tag penutup dari tag body. Nah, pada baris terakhir adalah tag penutup dari tag HTML. Selanjutnya tutorial yang kedua. Tutorial yang kedua ini adalah PHP variabel. Nah, dalam PHP variabel ini dimulai dengan tanda $, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Nah, contoh dari PHP variabel ini sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag doc type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Pada baris ke-6 ini terdapat tanda $. Nah, pada tanda $, ini kemudian dilanjutkan dengan nama variabelnya. Nah, nama dari variabel $, ini yaitu txt. Setelah itu, untuk mengisi suatu nilai atau informasi yang ingin disimpan ke dalam variabel PHP ini bisa menggunakan tanda sama dengan. Lalu ketik tanda petik 2, kemudian tuliskan hello world dan tutup. Kemudian ditutup dengan tanda petik dan titik koma. Nah, pada baris berikutnya itu terdapat tanda $, dengan nama variabel X. Untuk memberikan suatu nilai kepada variabel tersebut, kita menggunakan sama dengan, lalu memberikan nilai 5, ditutup dengan tanda titik koma. Kemudian di baris selanjutnya itu ada tanda $, dengan nama variabel Y. Lalu untuk mengisi nilai dari suatu variabel ini kita gunakan tanda sama dengan, kemudian diisi dengan nilai 10,5. Di baris selanjutnya itu terdapat sintaks echo $txt. Nah, echo ini digunakan untuk menampilkan nilai dari $txt tersebut. Lalu di baris ini terdapat sintaks echo dengan tag br. Nah, tag br ini digunakan untuk membuat baris baru. Nah, kemudian pada baris selanjutnya yaitu ada sintaks echo $x. Kemudian di baris selanjutnya itu kembali lagi terdapat sintaks echo dengan tag br yang digunakan untuk membuat baris baru. Lalu di baris selanjutnya ini terdapat lagi sintaks echo dengan $y yang digunakan untuk menampilkan nilai dari variabel y.
Di baris selanjutnya ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Lalu baris berikutnya terdapat penutup dari tag body. Di baris terakhir terdapat penutup dari tag HTML. Nah, pada tutorial PHP selanjutnya yaitu terdapat PHP echo atau print. Nah, pada tutorial ini pernyataan echo dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung. Nah, berikut adalah contoh dari PHP echo atau print. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Pada baris keenam ini terdapat echo yang akan menampilkan PHP is fun dengan tag H2. Kemudian di baris ketujuh ini terdapat echo yang akan menampilkan hello world, kemudian ditutup dengan BR dengan tag BR yang digunakan untuk membuat baris baru. Selanjutnya pada baris ke-8 ini terdapat echo yang akan menampilkan I'm about to learn PHP dengan tag BR untuk membuat baris baru. Kemudian di baris ke-9 ini terdapat echo yang akan menampilkan this string was made with multiple parameters. Di baris ke-10 ini terdapat penutup dari tag PHP. Lalu di baris ke-12 terdapat tag penutup dari tag body. Kemudian di baris terakhir terdapat tag penutup dari tag HTML. Pada tutorial PHP yang selanjutnya ini yaitu PHP data types atau tipe data. Nah, PHP mendukung tipe data sebagai berikut ini. Yang pertama itu string, integer, float, boolean, array, object, null, resource, PHP string. Salah satu tipe data yang akan saya ambil yaitu string. Nah, string ini adalah urutan karakter seperti hello world. String dapat berupa teks apapun itu di dalam tanda kutip. Kita juga dapat menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal. Berikut adalah contoh dari tipe data string. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Pada baris ke-6 ini terdapat tanda dolar dengan nama variabel X yang mempunyai nilai string hello world dengan tanda kutip ganda. Kemudian di baris ke-7 ini ada tanda dolar dengan nama variabel Y dengan nilai string hello world dengan tanda kutip tunggal. Di baris ke-9 ini ada echo dengan tanda dolar X untuk menampilkan nilai dari variabel dolar X. Kemudian di baris ke-10 ini terdapat echo dengan tag BR untuk membuat baris baru. Di baris ke-11 ini terdapat echo dengan variabel dolar $Y yang akan menampilkan nilai dari variabel dolar $Y. Di baris ke-12 ini terdapat penutup dari tag PHP.
Kemudian di baris ke-14 ini terdapat penutup dari tag body. Dan di baris terakhir ini terdapat penutup dari tag HTML. Kemudian tutorial selanjutnya yaitu PHP string. Nah, pada PHP string ini strlen digunakan untuk menghitung panjang string. Contoh dari PHP string adalah sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Di baris keenam ini terdapat echo strlen dalam kurung tanda petik ganda hello world. strlen ini digunakan untuk menghitung jumlah string yang terdapat pada hello world seperti yang terdapat pada hasil run yang berjumlah 12. Pada baris ketujuh terdapat tag penutup dari tag PHP. Di baris ke-9 terdapat tag penutup dari tag body. Kemudian di baris terakhir ini terdapat tag penutup dari tag HTML. Tutorial PHP yang selanjutnya yaitu adalah PHP numbers. Salah satu hal yang harus diperhatikan tentang PHP adalah bahwa PHP ini menyediakan konversi tipe data secara otomatis. Nah, contohnya itu jika menerapkan nilai integer ke sebuah variabel, maka tipe variabel tersebut secara otomatis akan menjadi integer. Kemudian jika menetapkan nilai string, maka variabel yang sama jenisnya akan berubah menjadi string. PHP numbers yang akan saya jelaskan ini yaitu PHP integer. Berikut adalah contoh dari PHP integer. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Pada baris keenam ini terdapat double slice atau dua garis miring yang digunakan untuk membuat komentar pada sebuah PHP. Kemudian di baris ketujuh terdapat tanda dolar dengan variabel X dengan nilai 5985. Nah, pada baris ke-8 ini terdapat vardam yang digunakan untuk mencetak output pada browser sehingga mengetahui informasi pada satu nilai variabel. Kemudian ada pula isInt yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah sebuah variabel bernilai integer atau tidak. IsInt ini akan digunakan untuk mengecek nilai variabel dari $X. Baris selanjutnya yaitu terdapat echo dengan tag BR yang digunakan untuk membuat baris baru. Kemudian di baris ke-12 ini terdapat lagi double slice atau tanda garis miring 2 yang digunakan untuk membuat sebuah komentar di PHP. Pada baris ke-13 terdapat lagi tanda dolar dengan variabel X dengan nilai 59,85. Pada baris ke-14 ini terdapat vardam dan isInt yang akan mengecek variabel dari baris ke-13 apakah bernilai integer atau tidak. Kemudian di baris ke-15 ini terdapat penutup dari tag PHP. Baris ke-17 terdapat tag penutup dari tag body. Di baris ke-18 terdapat penutup dari tag HTML. Kemudian
tutorial PHP yang selanjutnya yaitu PHP Math atau matematika. Nah, pada PHP ini memiliki sekumpulan fungsi matematika yang memungkinkan Anda untuk melakukan tugas-tugas matematika pada angka. Nah, salah satu contoh dari PHP matematika ini yaitu fungsi PHP Pi. Nah, contoh dari fungsi PHP Pi ini yaitu sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag.type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, pada baris keenam ini terdapat echo Pi. Nah, echo Pi ini akan menampilkan nilai dari Pi. Kemudian di baris ketujuh ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Di baris ke-9 terdapat tag penutup dari tag body. Kemudian di baris terakhir terdapat tag penutup dari tag HTML. Nah, kemudian di tutorial PHP selanjutnya yaitu PHP konstan atau PHP konstanta. Nah, PHP konstan ini adalah pengenal atau nama untuk sebuah nilai sederhana. Nilai tersebut tidak dapat diubah selama skrip berlangsung. Nah, nama konstan yang valid dimulai dengan huruf atau garis bawah. Tidak ada tanda dolar sebelum nama konstan. Untuk membuat konstanta digunakan fungsi define. Berikut adalah contoh dari PHP konstan. Baris pertama ini yaitu tag.type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, di baris keenam ini terdapat double slice yang digunakan untuk membuat komentar di PHP. Kemudian di baris ketujuh ini terdapat sintaks define dalam kurung greeting, welcome to wetrischool.com. Kemudian di baris ke-8 ini terdapat echo greeting. Nah, echo ini digunakan untuk menampilkan nilai dari greeting. Kemudian di baris ke-9 ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Di baris selanjutnya yaitu baris 11 terdapat tag penutup dari tag body. Nah, di baris terakhir terdapat tag penutup dari tag HTML. Nah, di tutorial yang selanjutnya ini adalah PHP operator. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Salah satu operator yang akan saya bahas yaitu operator aritmetika. Nah, operator aritmetika pada PHP ini digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmetika umum seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Salah satu contoh yang akan saya jelaskan yaitu aritmetika penjumlahan. Nah, berikut ini adalah contoh dari operator aritmetika penjumlahan. Baris pertama ini yaitu tag.type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser.
Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, di baris ke-6 ini terdapat dolar dengan variabel X dengan nilai 10. Nah, kemudian di baris ke-7 ini terdapat tanda dolar dengan variabel Y dengan nilai 6. Di baris yang ke-9 ini terdapat echo dengan tanda dolar variabel X ditambah tanda dolar dengan variabel Y. Echo ini digunakan untuk menampilkan penjumlahan pada variabel X dan Y. Kemudian di baris ke-10 ini terdapat penutup dari tag PHP. Nah, di baris ke-11 ini terdapat tag penutup dari tag body. Di baris terakhir ini terdapat penutup dari tag HTML. Pada PHP tutorial selanjutnya yaitu PHP if else else if. Salah satu contoh yang akan saya jelaskan dari PHP if else else if ini yaitu pernyataan if. Contoh dari pernyataan if ini sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, kemudian di baris ke-6 ini terdapat tanda dolar dengan variabel T dengan nilai date dalam kurung H. Lalu di baris ke-8 ini terdapat statement if dalam kurung tanda dolar T lebih kecil dari 20. Nah, di baris ke-9 ini terdapat echo have a good day. Nah, di baris ke-10 ini terdapat penutup kurung kurawal. Kemudian di baris ke-11 ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Pada baris ke-12 ini terdapat tag penutup dari tag body. Lalu pada baris terakhir ini terdapat tag penutup dari tag HTML. Tutorial PHP yang selanjutnya yaitu PHP switch statement. Contoh dari pernyataan ini yaitu sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Di baris ke-6 ini terdapat tanda dolar dengan variabel favcolor dengan nilai red. Kemudian di baris ke-8 ini terdapat pernyataan switch dengan tanda dolar variabel favcolor. Di baris ke-9 ini terdapat case yang digunakan sebagai kondisi atau kasus-kasusnya. Nah, case ini memiliki nilai red. Lalu di baris ke-10 ini terdapat echo yang akan menampilkan your favorite color is red. Kemudian pada baris ke-11 ini terdapat break yang berfungsi untuk menghentikan pernyataan. Lalu pada baris ke-12 terdapat lagi case blue. Lalu di baris ke-13 ini terdapat echo yang akan menampilkan your favorite color is blue.
Lalu di baris ke-14 ini terdapat break yang akan menghentikan cache dari. Nah, di baris ke-15 ini terdapat lagi cache dengan nilai green. Lalu di baris ke-16 terdapat echo yang akan menampilkan your favorite color is green. Kemudian di baris ke-17 terdapat break yang akan mengakhiri statement. Kemudian pada baris ke-18 ini terdapat default. Default ini biasa diartikan sebagai else. Lalu di baris ke-19 ini ada echo yang akan menampilkan your favorite color is neither red, blue, nor green. Kemudian di baris ke-20 terdapat penutup kurung kurawal. Di baris ke-21 ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Nah, kemudian pada baris ke-23 ini terdapat tag penutup dari tag body. Di baris terakhir ini adalah tag penutup dari tag HTML. Nah, PHP tutorial selanjutnya yaitu PHP loops. Berikut ini adalah contoh dari PHP loops. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi script yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, pada baris keenam ini terdapat tanda $X dengan nilai 1. Pada baris ke-8 ini terdapat while dalam kurun $X lebih kecil sama dengan 5. Kemudian di baris ke-9 terdapat echo yang akan menampilkan the number is variable X. Lalu di baris ke-10 ini terdapat tanda $, dengan variabel X plus plus plus. Kemudian di baris ke-11 ini terdapat kurung kurawal penutup. Lalu di baris ke-12 ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Kemudian pada baris ke-14 terdapat tag penutup dari tag body. Lalu pada baris terakhir terdapat tag penutup dari tag HTML. PHP tutorial yang selanjutnya yaitu PHP function. Nah, contoh dari PHP function ini sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag doctype HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi script yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Pada baris ke-6 ini terdapat function write_msg. Lalu pada baris ke-7 ini terdapat echo yang akan menampilkan hello world. Pada baris ke-8 ini terdapat kurung kurawal penutup. Di baris ke-10 terdapat write_msg dengan tanda. Lalu di baris ke-11 terdapat tag penutup dari tag PHP. Baris ke-12 ini terdapat tag penutup dari tag body. Kemudian pada baris terakhir terdapat tag penutup dari tag HTML. Nah, kemudian tutorial PHP selanjutnya yaitu PHP array. Berikut adalah contoh dari PHP array.
Baris pertama ini yaitu tag doc type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, pada baris keenam ini terdapat tanda dolar dengan variabel cars, array dalam kurung, Volvo, BMW, Toyota. Nah, di baris ketujuh ini terdapat echo yang akan menampilkan I like, lalu variabel cars 0, variabel cars 1, dan variabel cars 2. Nah, kemudian di baris ke-8 ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Lalu di baris ke-10 terdapat tag penutup dari tag body. Kemudian di baris terakhir ini terdapat tag penutup dari tag HTML. Tutorial PHP selanjutnya yaitu PHP Super Globals. Salah satu PHP Super Globals yang akan saya jelaskan yaitu Dollar Globals. Nah, contoh dari Dollar Globals ini sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag doc type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Pada baris keenam ini terdapat variabel X sama dengan 75. Nah, di baris ketujuh ini terdapat tanda dolar dengan variabel Y dengan nilai 25. Kemudian di baris ke-9 ini terdapat function addition dalam kurung balas kurung dan kurung kurawal. Lalu di baris ke-10 ini terdapat tanda dolar globals Z sama dengan tanda dolar globals X ditambah tanda dolar globals Y. Kemudian di baris ke-11 ini terdapat tanda tutup kurung kurawal. Lalu di baris ke-13 ini terdapat attention dalam kurung balas kurung. Kemudian di baris ke-14 ini terdapat echo yang akan menampilkan tanda dolar dengan variabel Z. Lalu di baris ke-15 ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Lalu pada baris ke-17 ini terdapat tag penutup dari tag body. Kemudian di baris terakhir ini terdapat tag penutup dari tag HTML. Di PHP tutorial yang selanjutnya ini adalah PHP regex. Nah, contoh dari PHP regex ini adalah sebagai berikut. Baris pertama ini yaitu tag doc type HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Kemudian pada baris kedua terdapat tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengirimkan perintah tertentu yang akan dilakukan oleh web browser. Nah, pada baris ketiga terdapat tag body. Tag body ini adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman utama browser. Pada baris kelima terdapat tag PHP. Nah, tag ini digunakan agar sistem mendeteksi skrip yang kita buat sebagai PHP, bukan sebagai HTML biasa. Nah, pada baris ke-6 ini terdapat tanda dolar dengan variabel str sama dengan visit W3 schools.
Lalu di baris ke-7 terdapat tanda dolar dengan variabel patron sama dengan garing W3 schools garing I. Kemudian di baris ke-8 ini terdapat echo yang akan menampilkan prek underscore match dalam kurung variabel patron dan variabel str. Kemudian di baris ke-9 ini terdapat tag penutup dari tag PHP. Lalu di baris ke-11 ini terdapat tag penutup dari tag body. Kemudian pada baris terakhir terdapat tag penutup dari tag HTML. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know